akan berlanjut ke bagaimana pandangan Barat memandang HAM itu sendiri. Yang dimana Barat ini justru memandang hak asasi manusia itu bisa dibilang sebagai pandangan yang agak sekuler dan bahkan liberal. Memang sekuler ya. Karena Barat memang cirinya sekuler liberal ya. Terus oke. Seperti yang kita tahu, sekuler ini memisahkan antara suatu agama dengan apa yang terjadi di kehidupan kita masing-masing. Contohnya gimana tuh? Contohnya kita di Barat itu, contohnya di negara Perancis. Di negara Perancis dalam menegakkan hukum-hukum tidak pandang yang namanya agama, karena di sana bahkan agama sangat ibaratnya sangat sensitif. Agama tidak boleh berada di atas hukum. Jadi hukum-hukum itu diterbitkan atau diwujudkan tercantum dalam perundang-undangan mereka bukan atas dasar agama, bukan atas dasar ras, tetapi atas dasar kesepakatan bersama antara penduduk-penduduk di sana. Jadi mereka memutuskan, oh ini yang baik untuk kita, tanpa yang namanya memiliki dasar agama. Contoh dalam di Indonesia sendiri, Indonesia tidak termasuk negara sekuler, tapi tidak termasuk juga negara agama. Karena hukum-hukum kita nggak semuanya juga dari agama asalnya, tidak semua dari agama Islam yang sekaligus menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dan kenapa kita juga disebut tidak sekuler? Karena beberapa pun ada yang menganut dari atau mengambil dari agama. Contoh saja kita di bagian dasar 5 dasar Pancasila, itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan diambil dari pertama itu dari ketuhanan Maha Esa, yaitu agama Islam sendiri, terutama ketika itu karena dulunya sempat dirubah narasinya menjadi seperti sekarang, yang dulunya lebih condong kepada agama Islam, sehingga agar bisa diterima oleh semua manusia atau semua masyarakat Indonesia agak diglobalkan kata-kata narasinya. Nah, siapa lagi yang mau cerita selanjutnya? Sambil tanya-tanya aja. Ada pertanyaan yang belum dijawab di sini. Kenapa sih kok Barat itu nggak membuat agama menjadi jangan kita yang jawab, yang lain nggak apa-apa. Nggak dianggap sebagai apa ya, dasar hukum gitu, kenapa kira-kira? Nah itu nanti silakan antum cerita yang lain dulu. Kalau kejawab ya kejawab, kalau enggak ya nanti kita jawab bareng. Nah, siapa mau cerita? Azra. Ya cerita dulu yang lain apa kira-kira gitu. Mungkin izin menambahkan, karena tadi Ustaz Abror sudah membahas tentang hak asasi manusia atau ya tentang HAM dari perspektif barat dan sebagainya. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang namanya syariat. Ya, bagaimana sebenarnya syariat itu memiliki aspek yang harus dijaga. Kalau nggak salah ada 5 aspek. Yang pertama jiwa atau hifzu an-nafas, terus ada agama, hifz al-din, hifzu ad-din, terus ada akal, hifzu al-akal, terus ada keturunan, hifzu an-nasl, sama ada harta atau hifz al-mal. Dari kelima aspek ini, yang sebenarnya paling penting itu adalah hifzu an-nafas. Makanya kenapa judul kita pada malam hari ini adalah syariat dan jiwa. Ya, maka sebelum kita menggapai 4 yang lain, jiwa kita itu harus bersih atau harus benar. Karena kalau tanpa terjaganya jiwa, maka keempat aspek tadi itu akan sulit terjaga eksistensinya. Ya, maka dari itu kelima hal ini itu masuk ke dalam al-maqasid asy-syar'iyyah, maqasidus syar'iyyah. Ya. Mungkin yang pertama kita bahas adalah apa sih tujuan utamanya diturunkannya syariat Islam. Ya. Tujuan utama didirikan syariat Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan mencegah kerusakan jiwa sesuai dengan maqasid al-syariah yang bagaimana telah kita baca dalam buku Worldview Syariah. Nah, terus yang pertanyaan kedua, kenapa jiwa ini menjadi aspek paling penting dalam maqasid al-syariah? Karena tadi
Karena tanpa terjaganya jiwa, aspek lain seperti harta, akal, agama tidak akan bisa terwujud. Karena tanpa terjaganya jiwa, mungkin kita bisa melihat ya orang-orang yang jiwanya kurang sehat, maka mereka bisa melakukan hal-hal di luar kendali atau di luar hal-hal yang tidak kita duga. Seperti orang yang kehilangan jiwanya bisa melakukan bunuh diri atau dia bisa membunuh orang lain. Maka dari itu sepatutnya kita menjaga jiwa kita sebelum kita menjaga 4 aspek yang lain ini. Ya, dengan kita menjaga jiwa kita, maka insya Allah keempat hal tadi, maqasidus syariah itu akan terjaga eksistensinya. Maqasidus syariah bukan syariah. Maqasidus syariah, syariah. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, lagi dulu lah. Oh, lagi dulu. Tinggal Ustaz Abror kayaknya hampir 10 menit. Oh, oke. Terus seperti yang tadi, apa sih problem kemanusiaan yang ingin dicegah oleh syariat Islam? Kayak tadi, seperti bunuh diri, pembunuhan dan lain sebagainya, genosida dan lain Tadi sebagainya. antum fokus ke hifdzu apa tuh yang syariat tadi? Jiwa. Jiwa. Oke, seperti apa kira-kira hifdzu nafas itu? Misalnya ada dalilnya atau apa gitu? Kalau dari dalilnya itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Gimana bunyinya itu? Belum hafal sih. Jadi ada satu ayat juga itu diantaranya wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jadi jangan membunuh dirimu sendiri. Lah, emangnya kita bisa bunuh diri? Bisa. Dengan membahayakan diri kita dengan hal yang lain. Itu sama dengan satunya lagi ayatnya itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi jangan dorong dirimu pada kehancuran diri sendiri. Terus lain lagi? Terus mungkin ada hubungan atau apa hubungannya jiwa dengan manusia dalam pandangan Islam. Bahwasanya jiwa adalah unsur esensial manusia, terdiri dari ruh dan juga jasad, ar-ruh wal jasad, yang menjadi ciri khusus atau ciri khas bagi manusia dibanding makhluk yang lain, yang dimana kita ini terkenal dengan jiwa dan juga ruh wal jasad, terkenal dengan ruh dan juga jasad kita. Bagaimana ruh kita baik, insya Allah maka secara fisik atau jasadnya maka akan terlihat baik. Terus ada istilah atau pembagian dari tingkat kebutuhan dalam maqasid. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya primer atau ad-daruriyat, terus ada sekunder atau al-hajiyat, dan ada tersier, yakni at-tahsiniyat. Ya. Nah, penjagaan yang bersifat primer itu berpusat pada penjagaan atas 5 aspek fundamental dari diri manusia, yaitu penjagaan atas agama atau hifz ad-din, terus penjagaan atas an-nafas atau jiwa, penjagaan akal, al-akal, terus penjagaan keturunan, an-nasl, dan penjagaan harta, al-mal. Itu yang primer atau yang ad-daruriyat, yang harus paling utama kita jaga. Terus ada juga penjagaan secara sekunder atau al-hajiyat. Mungkin secara al-hajiyat Apa tuh? al-hajiyat Sekunder itu apa? Kesehatan. Kesehatan, terus apa lagi? Hal-hal aspek seperti kesehatan atau hal-hal yang lain Itu seperti hal-hal yang thayyib ya. kebutuhan makanan, Terus terus keamanan, kesehatan, asuransi atau ya sejenis itu. oke. Nah, oke. Siapa lagi yang cerita, silakan. Ya, izin meneruskan. Tadi
dakwah tentang penjagaan dan lain sebagainya. Ya. Kali ini saya akan melengkapinya. Ya. Jangan judul kita ini yang syariat dan jiwa. Ya. Di dalamnya terdiri dari ya ada definisinya, ya definisi, terus ada syariat Islam menjaga jiwa manusia, ya, kemudian penjagaan jasadi dan penjagaan rohani. Ya. Kemudian penjagaan fitrah dan kehormatan manusia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan penjagaan jasadi. Penjagaan jasadi itu ya bukan sekadar gimana ya? Bukan berarti Menjaga jasad maksudnya gimana Sari? menjaga jasad itu ya seperti menjaga kesehatan tubuh. Kan Gitu. ada namanya jasadi dan rohani. Kalau jasadi itu pasangan adalah raga. Nah, kalau rohani adalah ruh atau jiwa tersebut. Nah, jangan menjaga jasadi adalah dengan seperti olahraga, makan makanan yang sehat, ya bisa olahraga, bisa berlari setiap pagi seperti yang sering dilakukan Saddafa sendiri, atau mungkin main basket, main bola dan lain sebagainya. Kemudian dengan penjagaan rohani, ya ini dengan bagaimana kita berpikir, ya, pola pikir kita, menjaga jiwa kita. Ya. Dari banyaknya kasus seperti di Jepang yang mana banyak terjadinya bunuh diri, ya, karena banyak tekanan sana dan sini. Nah, dan ini kita akan memperdalam dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Oh iya. Tapi sebenarnya menurut antum dalam bahasan antum tadi judulnya apa yang antum bahas? Syariat dan jiwa. Oh, syariat dan jiwa. Penjagaan jasad kayak apa kira-kira, misalnya ada dalilnya gitu, atau selain dalil yang tadi ada nggak kira-kira tuh misalnya? Dalilnya ada. Ada satu hadis yang sering dibacakan di masjid. Oh itu. Al-mu'minul mu'minin kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'du. Terus? Ya. Lah mana? Penjagaan jiwanya di sebelah mana? Jasad. Gimana penjagaan jasadnya? Al-mu'minu kal mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'du. Dah. Ada alau saya jasadi bil umma wasaha. Ya terus menjaganya di mana? Perintahnya atau Maksudnya tuh karena jika salah satunya sakit maka seluruhnya akan sakit, ya. itu kan masalul mu'minin fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama masalil jasad dastaka umrun ya. Terus pertanyaannya menjaga jasadnya gimana ya? Maksudnya ya kita menjaga keseluruhannya, bukan hanya salah satunya atau sebagiannya saja. Jadi sebenarnya mestinya menjaga jasad itu adalah kita harus lihat dulu kebutuhan jasad ini seperti apa, ya kan? Ada kebutuhan primer yang jelas tidak boleh terlupakan, ya, tadi seperti istirahat, hal-hal yang manusiawi yang harus dicukupi, dan dari situ lahirlah kebutuhan primer manusia seperti tempat tinggal, ya kan? Ya. Pangan gitu kan, terus juga pakaian. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan menjaga jasad. Kalau tidak punya pakaian yang baik, itu dia kena cuaca yang ini masuk angin gitu kan, terus juga apa ya, itu contoh. Itu kita harus melihat dari sisi kebutuhan primernya itu seperti apa, ya kan? Itu pada praktek kehidupan manusia sehari-hari, dan untuk masing-masing orang itu bisa jadi beda, ya kan? Kebutuhannya bisa jadi beda. Seorang atlet dia kebutuhan untuk menjaga jasadnya lebih banyak daripada seorang yang atlet, karena dia harus punya saingan dan punya kewajiban yang berbeda dengan yang lain. Jadi hal seperti menjaga itu kadang-kadang kembali ke apa ya istilahnya itu, kebutuhan masing-masing juga, meskipun standarnya ada, ya kan? Tapi standar itu hanya untuk mempermudah kita dalam melihat bagaimana yang aman, yang paling aman seperti apa, ya kan? Paling aman naik motor gimana? Aman naik 40 km per jam, yo itu kata orang paling aman. Tapi kan ada juga orang yang kecelakaan gara-gara terlalu pelan. Kenapa? Ya bukan dia salah terlalu pelan, tapi ditabrak orang, atau dianya sudah pelan-pelan tapi masih membuat orang nggak tahu dan tidak paham cara berkendara. Banyak sekali faktor-faktor seperti itu.
Makanya ada standarisasi. Atau standarisasi itu fungsinya supaya orang itu punya, ini loh kalau naik kendaraan bermotor pakai helm, nah itu contohnya seperti itu, ada dua. Kalau mobil pakai sabuk pengaman, itu adalah standar-standar yang kita tahu dalam dunia manusia, ya kan? Tapi dalam kehidupan sehari-hari, karena standar itu ya kita abaikan juga kan itu kan. Bukan karena apa? Karena standar itu memang memang sifatnya bukan kita yang membuat, jadi kita nggak tahu pentingnya apa kan itu kan. Nah itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Sabuk pengaman, emang itu budaya Nusantara ya? Orang jelas bukan, tapi itu adalah standar dalam mengendarai sepeda mobil, naik pesawat juga dipakai kan itu kan. Hal-hal seperti itu tuh terjadi, kenapa? Supaya tidak ada delik hukum. Ya kan, delik hukum itu apa ya maksudnya? Nanti naik pesawat mesti ada peragaan itu. Oh, pakai ini sabuk pengaman gini. Ya kenapa? Supaya orang pada pakai. Walaupun tidak terjadi apa-apa, orang pada pakai itu udah tidak melanggar berarti. Ya, kalau pas udah diperingati gitu, orang ada yang nggak pakai, salahnya nggak pakai. Tapi kalau nggak ada peringatan umum di pesawat tentang bagaimana menggunakan sabuk pengaman, bla 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 bla, salah pesawatnya. Nah, sama kayak pondok itu juga gitu. Kan kenapa ada standar-standar di pondok yang sifatnya itu seperti mengikat? Ya emang supaya pondok itu menyatakan sudah melaksanakan kewajibannya. Ya kan? Sama seperti saya menyatakan sudah melaksanakan kewajiban saya. Di antaranya apa? Sudah ngajak atau kuliah tepat waktu. RPS-nya sudah saya sampaikan, terus apa lagi tuh? Semuanya sudah kita sampaikan. Tinggal teman-teman ngerjakan tugas apa enggak? Tinggal teman-teman pada menyelesaikan tugas pada waktunya apa enggak? Tinggal pada belajar apa enggak? Hal-hal seperti itu di luar kendali saya. Kan gitu kan. Saya tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar situ. Tapi makanya dalam makosid itu emang ada hal-hal standar dan dia bisa berkembang sepanjang perkembangan zaman. Sama kayak guru, jadwalnya berapa sih seminggu guru itu kira-kira ngajar? Dia ngajar berapa hari? 4 kali seminggu. 4 kali seminggu antum? 4 kali seminggu. Oh, kamarnya di mana? Di sini. Alat. Wah, antum 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Wah, ringan sekali tuh kalau saya bilang. Tapi memang guru baru mungkin pokok tugasnya setelah itu apa? Banyak yang mengganti pengganti kan gitu kan. Ada tugas piket keliling, ada beberapa hal. Tapi kalau makin ke atas, makin berat juga. Ya, satu minggu itu bisa 10 hisoh. Kalau wali pasal tuh kadang-kadang ribet sekali. Ya gimana lagi? Saya waktu wali kelas juga gitu. Ya kan, satu hari tuh ngajar 2 atau 3. Kenapa kok gitu? Ya emang kayak gitu, gimana lagi wali kelas? Kan gitu kan. Ya piketnya 1 hari doang, ya piketnya 1 hari doang kan gitu kan. Berarti ngajarnya berapa hari? 5 hari. 5, ya 1 hari 2 hisoh, bener itu. Kan gitu kan. Sekarang 1 hari 3 hisoh. Nah, hal seperti itu itulah ya. Jadi, wah kalau dosen gimana Ustaz? Ya lebih lagi. Ya, saya ngajar itu di sini 3, di di Siman sana 3 juga, di Mantingan 2, berapa itu? 8. Belum yang lain. Nah, yang lain ini kan gitu kan. Hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa kita ini kadang-kadang perkara standarnya kan berkembang terus. Dulu seperti ini, sekarang kok kayak gini. Dalam standar nasional pun dosen juga sebenarnya kayak gitu. Mengajarnya itu maksimal ya kan. Udah maksimal ya. Maksimal itu berapa SKS ya? Maksimal itu 6 SKS. SKS itu ya kayak kita ini materinya 2 SKS. Jadi sekian aja doang. Tapi kita tidak bisa melakukan itu karena apa? Karena kebutuhan, terus juga jumlahnya dan lain sebagainya tidak bisa mencapai seperti itu. Maka karena standarnya itu bisa beda lagi. Nanti bukan berarti standar itu nggak ada. Standar itu memang diadakan supaya menyelamatkan orang atau instansi dari delik hukum yang timbul ketika dilaksanakan sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah ini dalam hifdzul nafas itu juga berlaku hal seperti itu. Saya standar di rumah sakit, apa standarnya? Dilarang merokok, apalagi standarnya tidak ribut. Itu standar-standar yang digunakan, diterapkan supaya tidak terjadi perkelahian. Pada merokok, yang sakit paru-paru, bukan pasiennya nggak terima, pasiennya sakit aja, tapi penunggunya nggak terima, terus itu jadi berantem dan lain sebagainya. Itu terjadi kayak gitu. Hanya gara-gara itu, jangan gara-gara itu, yang lain aja gara-gara perkara sederhana bisa terjadi permasalahan sosial. Itulah perlunya hukum. Makanya ada menjaga. Ini yang namanya hukum itu kan sifatnya apa? Menjaga. Ya,
hukum-hukum yang ada dalam syariat yang sifatnya HAM dan lain sebagainya itu dia lebih banyak yang diorientasikan untuk seperti apa namanya tadi itu menjaga ya, supaya tidak terjadi hal itu. Jadi ada apa namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah ngobati itu sudah jelas 2 kali lipat dari menjaga, mungkin 3 kali lipat dari menjaga. Ya, itu seperti itu kira-kira. Nah, ini antum ikutan sini. Nah, coba antum cerita apa itu? Oke, tentang syariah jiwa. Untuk syariah ini kenapa diturunkannya syariah? Allah Subhanahu wa taala tentunya menurunkan semua itu dengan hikmah. Terutama syariah ini diturunkan untuk menjaga manusia. Itu tadi yang telah dikatakan Ustadz bahwasanya syariah diturunkan untuk menjaga, ada 5 perkara yang dijaga di sini. Pertama itu adalah akal, kemudian jiwa, kemudian juga keturunan, harta, dan juga yang terakhir itu adalah harta, akal itu. Ya Pak, terserah antum. Dan di sini kita inti dari segalanya itu adalah di jiwa tersendiri. Karena dari jiwa ini akan melahirkan semua hal, entah itu harta, entah itu apa yang kita pikirkan, entah itu apa yang kita lakukan, maka itu tergantung terhadap jiwa kita tersendiri. Ketika jiwa itu nafsul mutmainnah, maka seluruh tubuh pun dan juga seluruh kegiatan yang kita lakukan akan terbawa baik. Nah, sebentar ini yang disebut nafsul mutmainnah itu maksudnya gimana nih menjaga jiwanya? Nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang, menjaga jiwa, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tersendiri yang dimaksudkan saya di sini adalah ketika kita itu menjalani apa yang Allah turunkan itu tanpa rasa keberatan. Ya, ini bukan ini ya, bukan cara memotivasi ya. Ketika antum membicarakan tentang apa namanya nafas mutmainnah itu sudah beda cerita, ya bisa jadi beda cerita ya, lebih jauh daripada yang kita bicarakan tentang apa tadi ya judul antum? Jiwa. Nah, menjaga jiwa itu seperti apa? Ya kan? Yang disebut jiwanya manusia itu sebenarnya seperti apa sih atau terdiri dari apa kira-kira? Oke, jiwa manusia. Terdiri dari apa jiwa manusia? Jiwa manusia tersendiri terdiri dari amal, ruh dan jasa. Jiwa manusia itu terdiri dari jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia itu sendiri, jiwa rasional manusia. Ya kan? Ya kok manusia punya jiwa tumbuhan lah, manusia bisa tumbuh. Ya kan? Loh, kenapa manusia punya jiwa hewan nih? Bisa bergerak. Ya kan? Loh, kok manusia dianggap punya jiwa manusia? Karena bisa berpikir, bisa bertutur. Nah, disitulah jiwa mana yang mau dijaga nih? Kalau jiwa tumbuhannya ya gampang jaganya, kasih makan, kan itu kan. Nah, kalau jiwa hewannya ini udah mulai agak susah nih dipikirkan. Gimana dia bisa menahan nafsunya dan lain sebagainya. Hewan itu tidak ada kewajiban menahan nafsu. Tapi tanaman tuh bisa menahan diri untuk enggak bergerak. Dia kalau tanaman tuh benar-benar mengikuti lingkungan sekitarnya apa dia ikut gitu. Tapi kalau hewan enggak, kan itu kan, enggak selalu ngikutin lingkungan sekitar. Dia butuh makan, ya dia makan apapun itu, kan itu kan. Misalnya babi hutan, di hutan udah nggak ada lagi tuh tanaman, kemana dia lari? Pemukiman warga. Kenapa? Dia pengen makan, gitu. Bukan dia nggak tahu hukum, memang nggak tahu hukum lah. Hukum, pengetahuan tentang hukum itu ada di jiwa manusia. Nah, jadi syariat itu diturunkan untuk manusia. Karena pengetahuan hukum itu turunkan manusia. Kan menjaga jiwa tadi itu, kita sudah harusnya sampai pada menjaga jiwa manusia yang seperti apa tadi itu. Jiwa manusia yang bukan hanya sekedar bisa tumbuh atau menahan hawa nafsu, tapi punya pikiran-pikiran. Ya kan? Hawa nafsu itu mungkin bisa kita lawan dia, tapi pikiran-pikiran untuk misalnya kayak gini nih. Oh, gimana caranya ya biar anak bisa kerja dikit tapi dapatnya banyak. Nah, kalau orang bilang, orang yang jujur bilang malas anak. Tapi kalau orang yang pintar dia akan mikir gimana caranya biar kerjanya dikit dapatnya banyak. Wah, iya kurang tepat, ya kan? Namanya orang usaha itu kerja banyak karena nggak ada hasilnya. Kerja banyak karena hasilnya dikit. Kerja banyak ya kadang hasilnya sama.
kerja banyak kadang-kadang hasilnya lebih banyak. Tapi kalau selalu pengen untung, jadi kayak orang minjemin uang selalu pengen ada untungnya, berarti dia riba. Jadi hal-hal seperti ini adalah berasal dari pikiran-pikiran manusia. Itu yang jiwa manusia itu gimana cara menjaganya? Itu ada peraturan-peraturan syariat tentang bukan hanya sekedar hukum makan minum, tapi sudah pada apa? Hal-hal yang sifatnya menahan nafsu. Apa itu? Ada menutup aurat, ada apa lagi itu? Ya kan? Hukum kepemilikan. Nanti ada lagi yang lain naik lagi ke jiwa manusia itu. Ya kan? Larangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, kan itu kan. Apa contohnya kita mikirin Tuhan. Sampai ente mati enggak akan ketemu gimana hakikat Tuhan itu. Itu memang sudah dilarang pembicaraan tentang itu. Gimana sih Tuhan itu? Wah, kita sampai tua enggak selesai dan kita enggak ngerjakan apa-apa. Ya kan? Jadi ilmu itu kadang-kadang dibagi dengan pembagian yang relevan dengan itu tadi untuk menjaga jiwa manusia agar tidak apa ya istilahnya tadi itu tidak overload. Ya kan? Misalnya guru tahun pertama penugasannya apa? Penugasannya ini. Di guru tahun kedua penugasannya apa? Naik lagi. Seperti itu bagian dari menjaga jiwa. Meskipun ada guru tahun pertama yang bisa ngerjakan kegiatan seniornya, ya bisa aja. Tapi ada aturan standar yang melarang. Guru baru nggak boleh nyupir mobil, misalnya kayak gitu kan. Itu adalah peraturan dasar yang standar. Lah apa terus guru tahun kedua semuanya boleh nyupir mobil? Ya enggak boleh, yang nggak bisa nyetir nggak usah nyetir lah, tahu diri lah. Nah, kayak gitu itu hal-hal yang menjadi standar. Ya kan? Boleh yang bisa kan itu kan, boleh yang punya SIM misalnya kayak gitu. Ya, hal seperti itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah manusia diatur dengan tadi itu bagian yang terakhir di jiwa manusia. Jadi diatur dengan hukum, dengan itu nih syariat, ya kan? Bukan sekedar hukum yang dia itu supaya orang makan yang halal doang, tidak. Tapi ada supaya dia bertindak dan perilaku yang baik juga. Nah, kayak apa yang lain ceritanya menurut Ustaz Fajar ini? Ada nggak cerita yang lain? Menjaga perbuatan Pak. Kayak apa tuh kira-kira? Karena jiwa yang tidak baik maka akan melahirkan perbuatan nggak baik juga. Misalkan mungkin jiwanya resah dan lain sebagainya, dia nggak tenang dan sebagainya, pasti akan berpengaruh juga kepada dirinya. Maka perbaikan jiwa terhadap diri sendiri itu, ketenangan jiwa itu pasti berpengaruh kepada perbuatan yang kita lakukan. Maka itu gimana kita menjaganya, mungkin dengan banyak zikir, karena dengan zikir itu kan kita mengingat Allah, tenang gitu. Kayak kita ke masjid, mungkin saking tenangnya kita di masjid, saking tenangnya kita bisa tidur gitu di masjid. Bahkan tidur di masjid itu lebih enak daripada mungkin di rumah. Ini jenis-jenis ketika antum mempresentasikan sesuatu itu seperti kalimat motivasi dan perbandingan. Jadi antum harus ada kayak tadi itu dalil, terus ayat dan juga pembahasan yang sifatnya itu. Tentang 3 jenis jiwa tadi itu ada dalam kitabnya Ibnu Sina, ya kan? Dia cerita tentang jenis jiwa manusia itu apa aja. Ya, dalam Imam Ghazali juga gitu, kekuatan jiwa manusia itu apa? Ada kekuatan ada nafs al-ghadabiyah. Jadi jiwa yang emosi, murka. Tapi murka ini bisa bagus kalau dikelola. Kalau dikelola dengan baik dia jadi berani. Kalau dikelolanya tidak baik dia jadi pemarah. Jadi ngamuk kan itu kan. Tapi berani perlu nggak? Perlu berani. Nah, jadi dia ada nafas yang bisa dikendalikan untuk itu tadi. Nah, jadi hal seperti itu tuh sudah dibicarakan orang ribuan tahun yang lalu. Kenapa sih manusia itu kayak gitu tuh? Oh ya, jadi itu adalah gejala-gejala jiwanya, ya kan? Jadi gejala-gejala jiwa manusia itu tidak seperti gejala tanaman atau hewan yang dia bisa diamati. Ini ada kucing nih, kita kasih ini aja yuk Milo yuk. Wah, muntah dia kan itu kan. Misalnya kayak gitu. Manusia dikasih Milo, wah senang, mungkin dia minta lagi lah. Ini kan ceritanya lain. Tapi lama-lama dia cuci darah kan gitu kan. Makan micin terus atau apa, lama-lama cuci darah, minum ini terus. Nah, hal-hal seperti itu tidak dirasakan oleh manusia dari fisiknya, tapi nanti lama-lama akan kena pada fisik. Jadi manusia itu jiwa akalnya itu dia melindungi fisiknya untuk melindungi jiwanya yang sifatnya itu kehidupan dia. Jadi perlindungan manusia itu berlapis-lapis, dari perlindungan dengan akal. Ini
Ini kalau tembus dia makan makanan yang haram dan lain sebagainya. Kalau tembus ya dia melayang jiwanya. Kenapa? Ya itu tadi. Tapi dengan akal itu tadi sesuatu yang mengikat ya, dari kata akola itu kan mengikat. Apa yang diikat? Pengetahuan itu kan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang dibicarakan dalam teori tentang menjaga jiwa itu kita bisa sampai membicarakan itu tadi ya. Makanya emang sebelum ngobrol ini itu antum harus cari dulu cerita-cerita apa yang ada di sekitar situ ya. Kenapa? Karena ini pelajaran yang tidak ada di KMI. Kita melanjutkan adalah seperti itu ya, makanya sekalian saya ceritakan bahwa kalau untuk kayak gini ini, jadi kemampuan antum untuk belajar di luar dari buku itu jadi penting. Tapi buku ini menjadi bahan standar yang harus antum ketahui ya kan, sama seperti yang kita bicarakan tadi, standarnya orang itu begini, soal nanti belum tahu ya wajar, tapi kalau lebih tahu dari itu ya bagus, tapi ada standar yang orang harus baca. Nah antaranya itu ya Ustadz Fajar ya, kalau membicarakan jiwa itu berarti nanti antum akan perlu membicarakan tentang apa istilahnya itu, tingkatan dari jiwa tadi dan bagaimana upaya-upaya syariat untuk menjaganya ya kan? Jadi gitu, syariat itu kan disebut jalan hidup ya, jalan hidupnya siapa nih? Ya tentu saja manusia kan gitu kan. Kalau hewan ya nggak usah pakai syariat, dia sudah tunduk pada aturan hukum alam kan gitu kan. Tanaman sudah dari sono dia ikut hukum alam ya kan? Tidak ada tanaman yang tiba-tiba keluar kakinya di jalan-jalan, nggak ada. Tanaman kalau nggak dikasih air ya mati, udah di situ aja dia mati. Tapi kan kalau manusia nggak dapat air nyari dia kan gitu kan. Nah hal-hal seperti itu tuh yang muncul dalam konsep-konsep yang tadi itu. Hewan pun kalau nggak dikasih air ya dia bisa nyari juga, ngamuk kan itu kan. Kalau tanaman nggak dikasih air nggak ngamuk dia, tapi besoknya dia kering kan. Lagi seperti itu namanya jiwa-jiwa, tingkatan jiwa-jiwa manusia itu sudah lebih utama daripada yang tadi itu, karena itu tanggung jawabnya dan juga mekanisme penjagaan jiwa manusia itu lebih rumit daripada sekedar menjaga tanaman atau hewan. Hewan kan gampang, di kerangkeng kasih makan, dikurung kasih makan, kasih tempat kalau kucing gitu kan, ya sudah dia nggak kemana. Kalau manusia gimana ngurusnya itu? Dikasih hujrah udah, kasih tugas udah, lari dia kemana kan itu kan. Ini di luar nalar BMKG juga kadang-kadang gitu ya, di luar prediksi BMKG juga, dan di luar nalar orang-orang yang melakukan biasanya. Nah itulah yang disebut sebagai jiwa manusia. Kenapa? Karena stase jiwa manusia itu banyak. Ada nafas amarah bisu, berarti ya, ada nafas mutmainnah kan gitu kan, ada nafas lawama, ada. Jadi jiwa-jiwa itu nama jiwa dalam Al-Quran itu disebutkan sangat banyak. Jenis jiwa seperti apa ini? Dan kita punya potensi jiwa-jiwa seperti itu. Loh, apa pemicunya? Macam-macam. Ada masalah pribadi atau masalah organisasi, karena itu memicu jiwa-jiwa kita untuk bergejolak seperti tadi itu, ya kan? Nah itu hal-hal seperti itu tuh ada dalam buku-buku yang sudah lama. Itu sudah dibicarakan orang-orang tentang gimana jiwa tuh kok iya bisa ya orang marah ya. Nah ini nih, marah itu sebenarnya apa tuh? Emang marah itu sebenarnya apa sih? Nah itu kan jadi menarik kan? Emosi itu sebenarnya apa? Marah tadi itu kayak antum dulu itu loh, ketika belajar psikologi pendidikan itu kan ada lupa. Apa itu lupa? Tidak ingat. Ketidakmampuan seseorang untuk menghadirkan kembali hal-hal yang sudah pernah dialaminya. Lupa ya? Ini dia nggak bisa menghadirkan kembali, lupa kan itu kan. Menghadirkan kembali dalam gambaran yang samar-samar. Nanti dulu waktu lulus KMI dulu tuh, nanti panggilan keberapa? Tahu nggak deh? Lupa nah. Udah terlalu yakin jadi Ustaz Gontor, terlalu lupa. Itu misalnya gitu kan. Hal-hal yang lain itu selalu terjadi seperti itu. Dulu yang ngasih nasihat siapa ya ketika Yudhisimnya di mana? Saudi kan ya? Di masjid. Oh, Yudhisim kelas 6 itu di masjid. Masjid sini. Masjid Jami. Kelas 6. Ya. Oh, gitu kan. Oh, dulu tuh Yudhisim di sini nih. Sini naik ke Saudi lantai 2, kumpulnya di Koas itu. Kasih tahu ini tasik turun. Itu. Oh, sekarang di situ. Nah, hal-hal seperti itu tuh. Ente ingat nggak siapa yang ceramah dulu tuh? Ceramah apa kira-kira? Pidato apa? Nyampaikan apa? Apa ya Ustaz ya? Nah, itu ketidakmampuan kita dalam menghadirkan kembali hal-hal yang sudah kita alami. Itu udah lupa. Ada juga dalam sosiologi kalau antum pelajari, apa itu
kekacauan atau ketidakteraturan. Situasi di mana aturan-aturan yang sudah ada itu tidak dipakai. Pengertian-pengertian itu ada. Lalu terus kalau marah itu apa? Ya kan? Posisi jiwa ketika dia itu menghadapi hal-hal yang di luar kendali dia. Tapi dia merasa punya kekuasaan untuk bisa menyelesaikan. Jadi dia marah. Marah kayak gini sih. Harusnya kayak gini. Wah, mulai kan gitu kan. Itu hal seperti itu terjadi nggak kira-kira? Terjadi dalam kehidupan. Menurut bagian apa? Saya ini. Oh, si Edi itu nggak marah-marah. Bagian apa? Di KPM Apa? Enggak dulu waktu masuk. waktu pas OCC. Sih, nggak ada marah-marahnya tuh. Ini apa? Olahraga. Ini olahraga. Oh, ini juga. Ya, suka marah-marah. Saudara bagian apa? Konfirmasi. Lo harus nemu. Itu situasi di mana antum itu punya tanggung jawab tapi orang tidak ngikutin apa. Sini. Lah, kadang terjadi hal seperti itu. Ya kan, di luar dari kendali dia, tapi dia pengen mengendalikan. Itu adalah seperti itu yang disebut sebagai marah. Ada lagi yang lain kan gitu kan. Nah, jadi ketika kita bicarakan di stase jiwa manusia itu antum perlu tadi ya detail dalam bicarakan tadi. Nanti antum bisa tagging tambahan sendiri lah antum ceritakan itu. Ada lagi yang mau dibicarakan nih? Apa tuh? Kalau bertanya gitu, Masih boleh lah itulah yang mau kita bicarakan. mungkin anak mau sedikit bertanya. Apa sih perbedaan signifikan antara orang yang rusak jiwanya dan orang yang rusak akalnya? Oh. Kayak misal orang gila itu dia sebenarnya rusak akal atau rusak jiwa gitu. Nah, gini teman-teman sekalian. Akal itu ada di mana? Itu juga penting. Apa sebenarnya dimaksud dengan akal dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Akal ini adalah kemampuan atau objek fisik. Nah, kalau objek fisik apa? Otak. Nah, otak siapa yang nggak punya? Orang punya. Orang gila punya otak nggak? Ya punya orang gila otak. Gitu kan. Tapi akal itu dia disebut hilang akal itu disebut apa namanya? Disebut akalnya bukan hilang tapi tersembunyi oleh mekanisme apa? Secara fisik itu tersembunyi nggak keluar akalnya, tidak mengendalikan kemampuannya bertutur, kemampuannya bersikap dan lain sebagainya. Ya kan? Itu disebut orang yang sakit jiwa. Ya kan? Penyebabnya banyak. Apakah dia stres? Makanya kalau orang neuroscience modern dia meneliti otak. Oh, ini kalau orang stres tuh otaknya bagian sini buluh darahnya gini, sini. Sehingga dibilang oh ini ada buluh darah bagian ini otak kiri. Yaitu neuroscience. Kan gitu kan. Ilmu tentang apa namanya neuroscience itu ilmu tentang otak. Dan itu dipindah itu apa ya? Di-scan. Makanya ada CT scan. Oh ya bisa tuh nih, Ustaz Fajar bisa tuh. Terus lupa lihat jam berapa kesininya misalnya kayak gitu. Oh enggak, belum makan lah sama kayak gitu. Jadi itu oh iya ya tadi apa ya kenapa kita melakukan itu ya. Nah itu ada hal-hal yang kadang-kadang orang yang hilang akal atau akalnya tersembunyi tertutup disebut majnun tadi itu. Kata janna yajinu kan tersembunyi. Itu tuh akalnya tersembunyi tadi itu dia akhirnya tidak mendapati lagi hal-hal yang dia inginkan. Kecuali apa? Kecuali keinginan nafsunya aja. Wah mau makan, nyari dia makan. Orang gila makan nggak? Nyari makan dia mesti, ya kan? Kadang-kadang dia masih minta. Tapi sebenarnya dia tuh kalau untuk melakukan sesuatu, mengingat-ingat memori, sebagian masih ingat. Tapi untuk melakukan hal-hal yang harus dia lakukan dia nggak mampu lagi. Kan gitu kan? Nah, terus gila itu ada dua, gila karena penyakit jiwa atau gila karena dia itu ingin mencapai sesuatu dengan segala tujuan. Jadi disebut gila itu ada dua ya. Gila yang pertama tadi karena emang dia tekanan dari sisi dia ada orang itu gila harta kan itu kan. Orang itu gila wanita. Jadi cara apapun kalau dia pengen harta itu dia. Nah, jadi ada penyakit jiwa yang sifatnya itu masih menyisakan kesadaran tapi melupakan tujuan. Ya kan? Menyisakan kesadaran itu apa? Oh iya, itu kamera harganya bagus. Gimana cara saya punya kamera itu? Tapi dia melupakan cara-cara yang baik, tapi dia tahu itu harga. Orang gila enggak, dia tidak tahu lagi tujuannya mau ngapain, dia tidak tahu lagi harus ngapain. Kecuali apa? Kecuali hal-hal yang primer, makan, dia tahu. Kadang-kadang enggak dan sebagainya. Itu hal-hal seperti itu itulah yang disebut gila itu seperti itu. Tapi kalau itu bagian dari penyakit jiwa, itu benar bagian dari penyakit jiwa.
Bahkan penyakit jiwa yang ringan-ringan itu juga ada. Seperti apa tadi itu? Kan kita ada ayatul munafiki salasun, itu bagian dari penyakit jiwa. Nah, dalam Islam itu yang namanya akal itu stasenya banyak sekali. Ada akal yang dia tempat memproses ilmu pengetahuan. Ada akal yang dia sifatnya memproses emosi dan yang lainnya. Ada akal lain yang dia sifatnya itu memproses hal-hal yang fisik kayak kita ini. Jadi dalam neuroscience itu banyak sisi-sisi akal itu apa. Dalam Al-Quran juga namanya adalah macam-macam lagi. Makanya ada lahum qulubun la ya'qiluna biha. Jadi ada di kolab, iya, ada di situ, dan di situ juga jiwanya juga ada macam-macam. Makanya kayak orang gila, dia mungkin kehilangan jiwa manusia, tersisa jiwa tumbuhan dan jiwa hewannya. Tapi kalau orang gila yang dalam arti tadi kita bilang tahu tujuan tapi cara apa aja boleh ditempuh, itu dia penyakit jiwa yang sifatnya itu menutupi apa tadi, halal dan haram, menutupi peraturan-peraturan. Makanya orang yang kafir disebut apa? Kufur itu artinya apa? Menutupi, asatru. Apa yang dia tutupi? Hal-hal yang dia harusnya tahu dan harusnya dia lakukan, dia tutupi. Ya kan? Makanya kenapa orang yang kafir kadang mengharamkan secara cara, ya emang dia melakukan itu. Tapi kadang orang yang kafir itu dia melakukan itu karena nggak tahu juga. Bukan hanya tertutupi, tapi makanya ada orang yang dulunya kafir bisa masuk Islam. Kenapa? Karena dia baru tahu ternyata yang dia cari adalah yang ada di dalam Islam. Ya kan? Makanya ngundang orang itu penting, atau berdakwah itu penting. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu Islam. Misalnya dia suruh baca, itu mau tahu Islam nggak? Baca buku anak. Emangnya ada jaminan kalau kan gitu kan? Orang juga udah mikir berapa waktunya baca buku antum dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi ketika komunikasi lisan, ya kan, tindakan dan lain sebagainya, itu akan mengantarkan orang pada pemahaman tentang jiwa yang baik tadi, yang tidak sakit tadi. Ya. Kira-kira gitu Ustaz Dafa ya. Jadi ada perbedaan ya. Ada jiwa yang sakit karena tadi emang dia gila karena kehilangan tujuan. Tapi ada juga yang orang tahu tujuannya tapi menghalalkan segala cara. Jadi ini disebut gila tadi itu. Itu bagian dari penyakit jiwa juga. Dua hal dari itu. Yang satu karena kehilangan kemampuan kognitifnya atau kemampuan menerima informasi, mengolah dan juga apa. Yang satu karena dia kehilangan pemahaman tentang tujuan hidup dia. Ya kan? Kalau tujuannya dia tahu, pengen kaya dapat harta, ya benar dia tahu tujuannya. Tapi tujuan hidupnya kan, nah ini dia. Dia tahu tujuannya harta, iya. Tapi kan tujuan hidupnya kan enggak. Nah ini seperti itu tuh bagian dari kenapa manusia tuh memahami akhirat. Nah, ada lagi? Nggak ada, bagus ya, kalau nggak ada juga bagus. Nah jadi gitu ya, kita harus menyimpulkan tentang menjaga jiwa itu. Kita breakdown lagi dalam jiwa manusia itu kayak apa, ya kan? Ada jiwa tumbuhan, jiwa hewan, ada jiwa rasional. Jiwa rasional itu juga masih ada lagi yang lain, ya kan? Apakah jiwa rasional dari sisi kemampuan berpikir, apakah jiwa rasional manusia kemampuan untuk mengkoordinasi antara pikiran dan perbuatan. Ada juga jiwa manusia yang mengkoordinasi antara semuanya itu, ya kan? Makanya orang yang baik disebut kolbun salim. Kenapa? Ya, sehat semuanya, ya kan? Tidak ngawur, tidak apa dan sebagainya. Dan itu tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba didapat, tapi sesuatu yang dilatih melalui pelaksanaan syariat, kesabaran dan sebagainya. Jadi kolbun salim, ya, di hati yang tenang, di hati yang baik. Itu ada prosesnya. Nah, ini hal-hal seperti ini gak sederhana. Kalau dikira lulus KMI, insya Allah iya, masih perlu belajar terus, gitu kan. Nah, gitu gimana? Mau nanya lagi ya terakhir, masalah marah itu. Sebenarnya yang menyebabkan kita marah itu apa sih? Apakah hal-hal di luar dari kita, atau diri kita sendiri, atau hawa nafsu, atau mungkin yang pernah kita dengar, oh, kamu tuh marah gara-gara dibisikin setan gara-gara ini. Sebenarnya apa sih yang membuat kita marah itu? Nah, ini menarik pertanyaannya. Sebenarnya banyak hal yang bisa memicu kita pada kemarahan itu tadi. Apakah terus kemarahan itu selamanya buruk? Ya enggak juga. Makanya ada nafas al-ghadabiyah tadi itu disebut Imam Ghazali itu. Sisi positifnya dia jadi berani, ya kan? Sisi positifnya dia jadi berani. Oh, nilainya nggak keluar nih, padahal kemarin gimana ya? Waduh. Nah, berani. Iya, tapi kan caranya, nah itu ada nggak orang marah tapi dia tuh ya ngomongnya pelan, santai, bisa aja bisa marah kayak gitu, ya bisa aja marah kayak gitu.
lihat di rumah bapak ini ngomong, ini gimana? Udah gimana? Kok jadi kayak gini ya, kayak enak ya situasinya. Lah itu juga bagian dari marah itu jangan mikir orang, wah itu bro, kayak gitu enggak gitu melulu. Jadi mungkin udah berusaha ngerem nih enggak ngamuk, jangan susah kan gitu kan. Jadi marah itu posisi di mana orang lain tuh harusnya udah tahu, tadi kita kasih tahu dan udah kita ini kok. Nah, jadi hal-hal yang biasanya dia bisa kendalikan itu kok nggak terkendali, nah itu penyebab awalnya misalnya itu, ya kan? Biasanya orang pada ini kok sekarang kok kayak gini sih. Nah, itu hal-hal itu biasanya terkendali tapi tiba-tiba nggak terkendali, atau ente ngerasa itu adalah harusnya itu wewenang ente yang bisa ente mudah selesaikan, tapi gara-gara orang lain lah ini nih. Ya kan, kadang ada pepatah makanya apa, berhentilah menyalahkan diri sendiri dan mulailah menyalahkan teman-teman. Nah, kadang-kadang kayak gitu terjadi. Ya, tapi itu pun kadang-kadang dilakukan dengan marah juga, tapi dia nggak menampakkan emosi seperti orang yang tadi itu, ya. Apa namanya tadi, al-ghadab tadi itu, ghadab yang sifatnya itu sampai melukai perasaan orang dan sebagainya. Tapi dia tampakkan sebagai sesuatu yang simpel tapi bisa menyadarkan orang. Nah, itu hal seperti itu juga bagian dari marah juga. Karena ini kok teman-teman ini, ya bukan saya marah ya. Teman-teman ini kemarin podcast mulainya jam segini, terus juga pada nggak datang. Akhirnya saya gimana kalau kita gini aja. Nah, ya kan, saya juga. Tapi ketika saya mau, saya pikirkan lagi, oh iya, saya perlu mencoba hal yang lain yang belum pernah saya coba. Jadi kalau marah itu kadang-kadang kita, oh gitu toh, wah, coba yang lain, ada nggak kira-kira yang bisa kita coba? Oh nggak bisa, coba yang lain kira-kira. Kalau nggak bisa kita ngomong aja, anak, antum maunya gimana? Kayak gitu. Ya, kenapa? Itu ada hal-hal yang kita tidak boleh melewati situ. Tapi bisa aja kelewatan. Kenapa? Karena emang situasinya benar-benar kelewatan. Jadi marah itu muncul dari apa? Keinginan kita mengendalikan sesuatu yang sudah biasanya kita kendalikan. Kan gitu kan? Apa contohnya? Banyak tiap hari antum melakukan itu kan. Biasanya antum melakukan gini. Kok ini kok di luar kendali saya dan nanti malah saya yang disalahkan. Wah, udah lah mulai. Kayak antum punya powernya kan gitu kan? Tambah lagi tuh. Makanya korupsi itu juga bagian dari amarah orang. Ya kan? Korupsi itu bagian dari marah. Iya, orang korupsi itu sebenarnya dia marah. Kenapa marah kok? Ini rakyatnya kita baik-baikin kayak gini kok malah muncul dan sebagainya. Gua ambil aja uangnya loh. Nah, itu bagian dari marah. Koruptor itu menyalahkan rakyat ya. Akan menyalahkan rakyat dan menyalahkan rakyat pasti. Loh iyalah. Oh, kami udah kerja susah-susah, rakyatnya enak-enak aja lah kayak gitu. Disitulah setan itu masuk untuk ngompori. Kasih bensin tambah. Sama kayak antum, kita udah bikin udah susah-susah ada yang naum lah. Kan sama kan? Itu surplus kekuasaannya terjadi. Istilah baru ini, surplus kekuasaan. Kayak orang korupsi itu karena surplus kekuasaan. Ada kekuasaan lebih yang dia bisa gunakan. Banyak kekuasaan itu. Pegang uang, nah ini nih, bendera kisem atau apa. Enggak kerja, sembarangan aja. Wah, ini nih. Awal-awal itu tuh setan itu kadang-kadang. Makanya di pondok itu ajaran-ajarannya apa? Keterbukaan, kan gitu kan? Musyawarah. Supaya apa? Supaya ente enggak nanggung beban sendiri. Terus ente jadinya apa? Marah. Karena ente merasa nanggung beban sendirian. Padahal enggak ada yang nyuruh ente nanggung beban sendirian. Karena itu bukan pahlawan juga kan? Ya bukan, makanya itulah ada musyawarah, ada apa supaya kita, Ustaz, anak kemarin melakukan ini terus sampai di sini hasilnya ini. Kira-kira gimana ya? Ada ide enggak? Supaya ente enggak marah. Kan gitu kan? Makanya ada rapat pekanan, ada rapat apa. Antum mau izin apapun saya izinkan enggak? Izin. Saya pernah melarang orang izin enggak? Enggak. Supaya antum itu bisa menguasai dan pelan-pelan menata. Oh, bagian antum ribet banget nih. Oh, iya enggak apa-apa, biar antum lama-lama nata. Tapi kalau nanti antum sampai semester sekian dengan izin yang banyak itu antum enggak selesai, itu berarti bukan salah kita yang izinkan. Kan gitu kan. Hal-hal seperti itu namanya, itulah kenapa saya ini ketika kuliah itu pengen ngajak antum dengan segala kedewasaan antum agar mulai tertarik, bukan dengan ketakutan. Ya kan? Antum masuk 2 orang 3 orang, saya mulai enggak? Mulai. Dan saya enggak marah-marah, bisa aja. Kenapa? Saya itu dulu merasa aneh ketika udah bir kumpul, ayo kumpul udah bir, ayo kumpul. Yang ngumpulin mana? Kenapa yang datang dikit sekali? Loh, kan kita datang, kenapa kita dimarahin?
dimarahin. Nggak datang terus gimana? Kok enaknya nggak datang kan jadinya kan gitu. Jadi kan orang ini jadi akan merusak nalar-nalar itu tadi. Makanya datang ya sudah. Yang datang nanti urusannya belakangan kan gitu kan. Jangan terus yang datang 5 datang koalisi kan. Kan udah pada datang, kenapa yang datang malah dimarahin kan gitu kan. Makanya kalau antum kuliah dikit nggak apa-apa tuh malah bagus. Biarin aja saya tinggal ngajar, nggak usah mana yang lain. Kenapa yang datang jadi dimarahin kan gitu kan. Saya tuh bertahun-tahun ketika jadi santri itu apa yang salah ya dengan kita ini. Lama-lama ketika saya punya apa namanya, punya kekuasaannya, ketika saya jadi dosen, saya bikin kayak gini nih. Ya, itu adalah upaya-upaya gitu ya. Jadi gitu, nggak usah khawatir. Jadi hal seperti itu nggak usah khawatir, itu biasa terjadi. Jadi dibikin ini aja lah, nanti silakan diedit dengan baik dan dengan oke. Ya, makanya dengan segala kesibukan antum dan izin antum, bisa nggak nanti jadi? Gitu. Coba ditingkatkan kedewasaannya. Kapan harus bisa berusaha keras, kapan harus bisa ini. Itu yang saya harapkan. Ya kan? Kalau antum saya ajari dengan marah-marah, antum ngajarin orang sambil marah-marah. Kalau sambil kita dewasakan gini, antum biar antum mulai mikir, oh iya, gimana caranya ya? Nanti antum akan kepikiran cara-cara yang lain dan bisa tambah pinter. Nah itu yang saya harapkan. Kan mahasiswa kan intinya kan tambah pinter kan, bukan tambah pinter kamu kan. Nah ini penting ini. Ya, di kelas saya, di kelas kita yang Ilkom 4 juga yang pengasuhan kayak ini saya sampaikan gitu. Malah dia sadar kuliah jadinya. Padahal saya juga nyuruh kuliah amat sama aja. Tapi dia akhirnya jadi ngerti, oh gini. Itu yang kita harapkan dari tingkat dewasa dari santri-santri itu seperti itu. Ya kan? Tapi kan ini nggak sederhana ya nggak. Saya harus ngomong setahun nih baru antum mulai paham. Bayangkan saya harus ngomong kalau di depan banyak orang mana bisa selesai masalahnya. Tapi ini sesuatu yang tidak boleh saya tinggalkan. Itu ya teman-teman sekalian ya. Ini berarti kita akan cerita lagi kapan-kapan. Kapan lagi? Siapa lagi yang cerita nih? Gontor minggu depan. Oh, Gontor 2 minggu depan. Kalau gitu Gontor satunya tinggal berapa lagi? Kan kita tinggal sebentar. Loh iya. Ya. Oke. Di stop dulu nggak apa?